Baik, selamat siang anak-anak. Salam Fransiskus Pace Ebene. Selamat siang Pak, salam Fransiskus Pace Ebene. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Ya, jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kepada Rein, silakan pimpin kita di dalam doa. Silakan semuanya berdiri. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tritunggal, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan belajar, kiranya Kau memberkati pelajaran kami, supaya berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Rein yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kepada Vio, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan kepegang kabelnya. Baik, anak-anak silakan duduk semuanya. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20, Bapak ingin memberikan sebuah jargon terlebih dahulu. Jargonnya ini terkait dengan sejarah atau ada hubungannya dengan sejarah, terutama materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak sampaikan salam historia, anak-anak sekalian menjawab pengalaman, perjuangan, dan harapan Pace Ebene. Ya, baik. Salam historia, anak-anak sekalian. Pengalaman, perjuangan, dan harapan Pace Ebene. Baik, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya jargon ini, ya, jargon ini sebenarnya punya makna, ya, punya makna atau ada artinya, ya, dalam kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar sejarah, pasti kita pelajari atau mempelajari yang berkaitan dengan
peristiwa masa lalu atau yang kita sebut dengan istilah pengalaman, ya. Lalu proses perjuangan kita hari ini yang disebut dengan perjuangan, ya. Perjuangan atau proses yang kita lakukan hari ini dalam proses perjalanan hidup kita atau dalam proses perjalanan sejarah. Lalu harapan adalah bagaimana harapan kita akan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang, ya. Jadi peristiwa sejarah itu mencakup 3 hal penting itu dalam proses pembelajaran sejarah. Jadi ada manfaat tertentu atau manfaat khusus dari proses mempelajari peristiwa sejarah dalam proses kehidupan kita, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi perlawanan bangsa Indonesia dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai dengan abad yang ke-20. Ya. Lalu untuk KD keterampilannya, yaitu mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai dengan abad yang ke-20, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau cerita sejarah yang nanti akan dipresentasikan oleh anak-anak sekalian. Ya. Lanjut untuk indikatornya, yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menganalisis perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 ya, dan sebelum abad ke-20. Lalu yang 324 indikatornya adalah mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk tujuannya, nanti setelah anak-anak sekalian mengamati video, lalu proses diskusi dalam proses pembelajaran hari ini, ya, anak-anak sekalian nanti mampu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu setelah mengamati video dan membaca bahan ajar dan berdiskusi nanti dalam kelompok, anak-anak sekalian nanti harus mampu menganalisis bagaimana perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Lalu yang ketiga, yaitu mampu menganalisis perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 dan sebelum abad ke-20. Ya, itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini namanya adalah problem based learning. Ya, problem based learning atau proses pemecahan masalah. Jadi nanti kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan masalah yang akan dibahas terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia. Lalu untuk medianya adalah media melalui video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan, yang akan nanti kalian amati, dan di situ nanti menjadi bahan dalam proses diskusi kalian nanti dalam kelompok. Untuk bahannya, bahan ajar dan juga LKPD, lalu alat dan bahan laptop, smartphone, dan juga proyektor. Untuk penilaiannya, ini perlu harus kalian ketahui bahwa proses penilaian nanti dari proses pembelajaran kita hari ini dalam proses diskusi ataupun presentasi hasil diskusi kalian nanti ada 3 penilaian atau 3 kriteria penilaian yang menjadi penilaian dari proses kita, yaitu penilaian sikap, yaitu lembar pengamatan observasi saat proses berlangsung proses pembelajaran seperti ini. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan, LKPD, dan juga tes tertulis atau evaluasi. Ya, LKPD yang nanti kalian akan kerjakan yang tadi sudah Bapak bagikan per kelompoknya LKPD-nya yang nanti akan dikerjakan dalam diskusi kelompok. Lalu yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu lembar pengamatan, diskusi, dan juga presentasi.
Jadi ada proses diskusi, ada juga proses presentasi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan nanti kepada teman-teman kelompok yang lain. Nah, ini adalah urutan atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran atau model pembelajaran yang tadi sebutkan di awal tadi, yaitu namanya adalah problem based learning, ya, problem based learning. Yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah, lalu yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik atau masuk ke dalam kelompok, yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan juga kelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau diskusi kelompok kalian nantinya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, ya. Nah, ini nanti anggota kelompoknya, silakan kalian perhatikan anggota kelompoknya untuk nanti mendiskusikan per anggota kelompoknya masing-masing terkait dengan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam diskusi kelompok kalian. Nah, sebelum masuk ke diskusi kelompok itu dulu, Bapak ingin tanyakan dulu, sebelum kita masuk materi tentang perlawanan bangsa Indonesia ini terhadap penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat di Indonesia, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Bisa diulangi? Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang lain? Ayo yang lain. Kelompok yang lain. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang lain. Ayo. Sama. Boleh diulangi? Kedatangan. Baik, jadi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi materi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia nanti dengan materi yang akan kita pelajari ini saling berkaitan atau saling berhubungan. Dalam artian, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia akan saling berkaitan dengan proses perlawanan yang dilakukan nanti oleh bangsa Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan proses perlawanan terhadap kedatangan mereka untuk menjajah wilayah Indonesia. Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu terlebih dahulu kita akan mengamati video terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke negara kita Indonesia. Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta aneka ragam hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas, menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa utama dan yang paling lama di Indonesia. Dari laman kompas.com, sebagaimana dikutip dari A History of Modern Indonesia 6, tahun 2008, karya F. Rickler, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis. Dua
Sebelumnya, Belanda mendapat supaya Eropa dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak sepanjang menguasai wilayah Belanda, Belanda dilarang menerima supaya Eropa dari Portugis. Sejarawan MC Rickler dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, Eropa merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah otot-otot makanan. Pemirsa, meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka lakukan sejak abad ke-15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan tersebut. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad ke-15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam perang salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Barat, pelabuhan Belanda terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Meski belum menemukan pusat rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. 2 tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Nekla yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pengumpulan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Madura dalam misi perdagangan. Di sana, VOC menggabung Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC antara lain sebagai berikut. Peter Wood, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon Maluku. Jan Peter Zulkoen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC
VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Para pedagang Nusantara tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar. Akan tetapi, pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC. Di antaranya Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Makassar, dan Kerajaan Bone berhasil dikuasai. Dari laman kumparan dan menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, VOC yang telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Indonesia ternyata mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran VOC antara lain hutang VOC menumpuk, banyaknya pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. VOC harus membayar biaya perang yang sangat besar. Terjadinya persaingan dengan Inggris dan Prancis, dan terdapat pegawai VOC yang melakukan perdagangan gelap. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia diarahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Pemirsa, berdirinya VOC menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil monopoli perdagangan Eropa, menguasai Batavia dan sebagian besar Jawa, hingga mendirikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Sejak Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di Indonesia berlangsung sampai dengan tahun 1942. Baik, itu adalah video singkat ya terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Jadi proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tentu punya tujuan ya, tentu punya tujuan mereka datang ke Nusantara ya. Ada yang bisa kasih sedikit tanggapan terkait dengan video yang ditanggapi atau video yang ditayangkan tadi di atas terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ada? Terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, atau adakah pertanyaan-pertanyaan tertentu yang nanti akan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing terkait dengan video yang ditayangkan di atas tadi? Adakah? Apakah terkait dengan proses kedatangannya ataukah terkait dengan bagaimana proses perlawanan yang dilakukan raja-raja lokal nanti di Indonesia? Ada? Ada pertanyaan tertentu? Ada? Silakan Rain. Terkait dengan video yang kalian amati tadi di atas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Yang nanti akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing mengenai apa yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok kalian terkait dengan materi atau pembahasan kita hari ini. Ya, terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia. Dari video di atas ada pertanyaan atau dari kelompok yang lain? Silakan. Ada? Ada? Prosesnya nggak Pak? Iya. Silakan, Rin. Proses dari masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu karena proses pertama mereka itu mengincar rempah-rempah dan ingin menguasai monopoli perdagangan yang ada di Indonesia serta ingin menguasai negara Indonesia. Itu aja Pak. Baik. Baik, karena adanya proses monopoli nantinya ya. Dari kedatangan dari bangsa Indonesia, bangsa barat nanti ke Indonesia,
ke Nusantara atau ke Indonesia, ya, tidak terlepas nanti dari proses penguasaan atau monopoli perdagangan yang dilakukan nanti oleh bangsa Eropa. Nah, dari video yang di atas tadi yang ditayangkan itu, ya, tadi Bapak sudah membagikan dalam bentuk LKPD, ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik, untuk kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing terkait dengan bagaimana proses perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat di Indonesia. Silakan dibuka LKPD-nya yang tadi Bapak bagikan dan dikerjakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu dan dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan didiskusikan. Ada kendala? Tidak ada? Baik, silakan dilanjutkan untuk diskusikan mengenai tema yang kalian angkat untuk didiskusikan pada pertemuan hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia dalam proses penjajahan dari bangsa Eropa di Indonesia. Yang di sini ada kendala? Tidak ada? Silakan dilanjutkan untuk diskusikan. Kelompoknya Anggi bagaimana? Sudah? Aman? Baik. Sebentar lagi kita akan presentasikan ya. Kelompoknya Ray, Nico, Feli, dan Tere. Aman? Baik. Kelompoknya Rian, Dea, bagaimana? Aman. Baik.
Kelompoknya Vio ada kendala? Aman? Baik. Sebentar lagi kita akan presentasikan ya. Kelompoknya Glasia dan teman-teman bagaimana? Sudah? Aman? Baik. Baik, waktu diskusinya kurang lebih 3 menit lagi ya. Waktu diskusinya kurang lebih 3 menit lagi. Kita akan presentasi sebentar ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Apa yang telah kalian diskusikan dan dipresentasikan kepada teman kelompok yang lain. Bagaimana? Sudah siap untuk dipresentasikan? Siap. Siap dipresentasikan? Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Baik, kita akan presentasikan ya, yang nanti akan dimulai dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang pertama tentang perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura ya. Jadi kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-temannya. Silakan. Silakan. Baik, selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Perang Patimura. Mungkin... Oh, oke.
Ulang lagi nih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Perang Patimura. Mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya atau belum mengetahui mengenai Kapitan Patimura. Jadi Kapitan Patimura ini untuk contoh nyatanya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di uang 1000 yang sebelum direvisi tahun lalu. Baik, kita akan masuk ke materi intinya mengenai hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Perlawanan masyarakat Maluku dalam pertempuran Patimura dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang menuju benteng Duurstede. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Untuk bentuk perlawanannya masih bersifat lokal atau kedaerahan dan menggunakan kekuatan fisik sehingga mudah dikalahkan. 2. Bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Patimura berperang dengan cara perang gerilya dan mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Duurstede di Saparua. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. 1. Gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. 3. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. 4. Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik atau perang senjata. Untuk yang kelima, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hasil dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Perang Patimura, hasilnya ialah pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama Antoni Rebok, Philip Latumania, dan Said Parintah. Peristiwa ini menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Permisi, kami ingin bertanya, apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Patimura? Terima kasih. Baik, yang mereka tanyakan dari kelompok 6, yaitu terkait dengan apa yang menjadi latar belakang atau penyebab dari perlawanan atau perang dari Patimura di Maluku. Kepada kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya tadi, apa yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya Perang Patimura? Kami akan menjawab. Jadi latar belakangnya terjadi perangan ini adalah 1. Adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah Belanda. 2. Adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC. Dan yang ketiga adalah adanya tindakan penindasan pemerintah Belanda kepada rakyat Maluku. Sekian jawaban dari kami. Bagaimana dengan tanggapan dari kelompok 6? Bagaimana? Baik, sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang perlawanan dari Patimura di Maluku atau di Kepulauan Maluku Ambon dalam menentang
penjajahan bangsa Eropa. Lanjut ke kelompok 2, dipersilakan. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Pace Bene. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama kami akan memberitahu gambar tokoh yang melawan kolonialisme pada peta Indonesia. Yang pertama ini gambar Pangeran Patimura, dia berada di Maluku, bagian sini. Lalu yang kedua, Sisingamangaraja yang berada di Sumatera Utara. Yang ketiga, Pangeran Antasari yang berada di Kalimantan Selatan. Lalu yang keempat, Teuku Umar yang berasal dari Aceh. Baru yang kelima ada Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang keenam, ada Bendara Pangeran Harya Diponegoro atau Pangeran Diponegoro yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pada kali ini kami membahas topiknya mengenai Perang Diponegoro. 1. Bagaimana pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro yang menyebabkan kemarahan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Strategi perlawanan Pangeran Diponegoro ialah dengan perang gerilya, dengan melakukan tindakan seperti menghimpun kekuatan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Yang ketiga, bagaimana hasil perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Hasil dari perlawanan ini menyebabkan sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Setelah benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro, dan Belanda menerapkan tipu muslihat dengan cara berunding dan berujung pada penangkapan Pangeran Diponegoro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, kelompok 5. Baik, kelompok 5 sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Permisi, kami ingin bertanya, apa itu benteng Stelsel? Baik, yang ditanyakan oleh kelompok 5, apa yang dimaksud dengan benteng Stelsel dalam proses perlawanan atau pertempuran dari Pangeran Diponegoro? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi yang dimaksud benteng Stelsel merupakan siasat perang yang dipakai Belanda untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Apakah bisa dipahami? Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Salam Fransiskus Pace Bene. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Yang dibahas oleh kelompok 2 tadi ini adalah terkait dengan perang dari Diponegoro, ya, perang Diponegoro. Nanti akan disimpulkan oleh anak-anak sekalian, apa itu perang Diponegoro dan apa sebenarnya benteng Stelsel yang diterapkan oleh Belanda untuk melumpuhkan perlawanan dari
Pangeran Diponegoro ya. Lanjut ke kelompok yang ketiga. Dipersilakan. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Langsung ke pertanyaan intinya saja. Yang pertama, bagaimana pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Nah, Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena ada perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, lama-lama Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda karena kaum Padri dan kaum adat bergabung menjadi satu berjuang melawan Belanda. Bentuk perlawanan yang dilakukan, rakyat Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan. Yang kedua, bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Taktik dalam Perang Padri yang dilakukan oleh Imam Bonjol, yaitu membuat sistem parit seluruh wilayah Bonjol dilindungi oleh parit. Membuat parit yang mengitari Bonjol agar Belanda tidak mendekat ke Bonjol. Ada 5 strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Yang pertama, gagasan tentang negara kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi, penjajah Belanda menerapkan strategi divide et impera, yakni politik untuk memecah belah. Yang ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang. Yang keempat, perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik. Yang kelima, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana hasil dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Perang Padri berakhir pada tahun 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Semua perlawanan rakyat di Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Baik, ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Saya mewakili dari kelompok 4. Pertanyaan kami yaitu apa latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Padri? Baik, yang ditanyakan terkait dengan latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Padri. Kepada kelompok yang presentasi, dipersilakan untuk menjawab. Latar belakang dari Perang Padri. Pertama, Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, selanjutnya Perang Padri berubah menjadi perjuangan melawan penjajahan Belanda. Baik, apakah jawaban tersebut bisa ditanggapi? Baik, sekian terima kasih dari hasil kelompok presentasi kami. Salam Fransiskus Pace Bene.
Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasilnya mengenai Perang Padri. Selanjutnya ke kelompok 4. Dipersilakan. Baik semuanya, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, kami dari kelompok 4, kami membahas mengenai Perang Banjar, yaitu perang yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kesultanan Banjar. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia dalam Perang Banjar tersebut. Nah, Perang Banjar sendiri dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu juga oleh Pangeran Hidayatullah II. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Namun kemudian Belanda semakin ikut campur dalam urusan internal kerajaan dan memperkeruh perselisihan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Perlu diketahui untuk 5 poin besar dalam strategi perlawanan bangsa Indonesia, yaitu bersifat kedaerahan dan belum terorganisir dengan baik, terpimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani rakyat, mementingkan perjuangan fisik dan berfokus pada cara mengusir penjajah dari daerah masing-masing. Nah, dalam Perang Banjar sendiri, Pangeran Antasari berhasil menyatukan rakyat Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan dan juga mengepung atau mengancam benteng milik Belanda sendiri. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hasil dari perlawanan tersebut. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Bila dilihat dari bidang politik, hasil dari perang tersebut yaitu daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, dibubarkannya negara Kesultanan Banjar. Lalu bila dilihat dari bidang ekonomi, hasil perangnya yaitu dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Sekian pembahasan dari kami memberi kesempatan buat teman-teman lain untuk bertanya. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Christine dari kelompok 2. Saya akan bertanya mengenai penjelasan tentang latar belakang Perang Banjar. Baik, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya Perang Banjar? Ini berada di wilayah kita Kalimantan ya. Terkait dengan Perang Banjar ini, seharusnya lebih paham dan tahu penyebab atau akar penyebab masalahnya seperti apa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu mengenai latar belakang terjadinya Perang Banjar ya. Kami akan mencoba menjawab. Untuk latar belakangnya sendiri, pada awalnya Belanda ingin menguasai kekayaan alam dan mereka sudah mencoba memonopoli kekayaan alam tersebut serta juga wilayah Kesultanan Banjar sendiri. Namun lama-kelamaan Belanda terlalu ikut campur dalam urusan internal kerajaan dan hal tersebut memperkeruh perselisihan. Segitu aja buat latar belakang terjadinya Perang Banjar. Gimana? Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan perang dari rakyat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan ya. Jadi lebih tepatnya adalah di wilayah kita yaitu di daerah Kalimantan ya. Bagaimana proses perjuangan dari
rakyat Kalimantan Selatan terhadap penjajahan bangsa Belanda, ya. Nanti akan kita simpulkan bersama nanti bagaimana sebenarnya yang menjadi penyebab atau akar penyebab masalah sehingga rakyat di berbagai daerah di Indonesia melakukan proses perlawanan atau perjuangan di masing-masing daerahnya. Yang salah satunya adalah dari wilayah Kalimantan Selatan, yaitu yang disebut dengan Perang Banjar, ya. Lanjut ke kelompok yang kelima. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Pace Bene. Sebelum itu kami akan menunjukkan tokoh-tokoh perlawanan pada peta Indonesia sesuai dengan wilayahnya. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Kami dari kelompok 5 hari ini akan membahas tentang Perang Aceh. Yang pertama, bagaimana pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Taktik perang gerilya oleh Aceh ditiru Van Hertz, di mana dibentuk pasukan Merkaus yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Kolon Macan yang menguasai pegunungan untuk mengejar gerilya Aceh. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh di bawah Godfred Konrad Ernest. Terakhir, menangkap Cut Nyak Dien yang diasingkan ke Sumedang. Yang kedua, bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Pada Perang Aceh, perlawanan menggunakan strategi bergantung pada pemimpin karismatik. Yang dimaksud adalah raja, bangsawan, pemuka agama, pembesar kerajaan, dan rakyat biasa yang berpengaruh. Bersifat lokal, perlawanan fisik, dan mudah dipecah belah. Yang ketiga, bagaimana hasil dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, akan tetapi mengalami kegagalan. Permusuhan Aceh dan Portugis berakhir setelah Portugis harus keluar dari Malaka karena telah direbut Belanda tahun 1641. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang jelas, kami persilahkan untuk bertanya. Ya. Jadi pertanyaan saya itu, apa penyebab terjadinya Perang Aceh? Yang ditanyakan terkait dengan penyebab dari Perang Aceh itu apa? Atau yang menjadi latar belakang Perang Aceh? Dari kelompok pertama yang diwakili oleh Jonathan. Kepada kelompok yang presentasi dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terjadinya karena keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana? Kelompok penanya? Ya, saya sudah puas, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Salam Fransiskus Pace Bene. Salam Fransiskus Pace Bene. Selanjutnya kepada kelompok yang terakhir dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan.
Baik, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Perang Batak. Di nomor 1, bagaimana pola bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Jawabannya, Sisingamangaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaan di Tapanuli. Penyerangan dimulai dari pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung. Yang kedua, bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Jawabannya, Sisingamangaraja 12 terhadap bangsa Belanda adalah mencegah bentuk penyebaran agama oleh Belanda dengan cara mengusir para Zending, memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, membuat berbagai benteng-benteng pertahanan. Strateginya adalah bersifat lokal, bergantung pada pemimpin karismatik, perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan senjata, dan mudah dipecah belah. Di nomor 3, bagaimana hasil dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Jawabannya, perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisingamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamangaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian dari presentasinya. Sesi pertanyaan dibuka. Adakah yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok 3. Silakan Andri. Saya ingin bertanya, apa latar belakang Perang Batam? Saya ingin bertanya, apa latar belakang perang di Batam? Yang ditanyakan oleh kelompok 3 yang diwakili oleh Andri adalah yang berkaitan dengan akar penyebab atau yang menjadi dasar penyebab terjadinya Perang Batak. Ya, Perang Batak. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi latar belakang terjadinya Perang Batak dilatar belakangi oleh perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat, terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh nasionalis Belanda di wilayah Batak. Cukup dengan presentasi kami. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua dulu terkait dengan diskusi kelompok kita hari ini. Ya, terkait dengan diskusi kelompok hari ini mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, jadi setiap daerah atau setiap wilayah di Indonesia masing-masing menjaga keutuhan daerahnya masing-masing dengan melakukan proses perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa penjajah di Indonesia. Ya, nah terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya tentu kalian sudah mendiskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing bagaimana proses ataupun bentuk dan strategi perlawanan yang dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia untuk menjaga keutuhan daerahnya masing-masing. Ya, nah sesi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok 6 dulu.
mungkin. Kelompok 6. Kelompok 6 dulu untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kesimpulan dari kelompok kami tentang Perang Batak adalah Perang Batak merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Kemudian seluruh daerah Batak dikuasai oleh Belanda dan gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Karena perlawanannya masih bersifat lokal dan belum ada persatuan dan kesatuan nasional. Sekian dari kesimpulan kami, terima kasih. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa proses perjuangan dilakukan oleh Sisingamaraja di Batak karena satu alasan, ya, karena proses perlawanan masih bersifat lokal, ya, belum ada persatuan dan kesatuan nasional sehingga mudah dipatahkan oleh bangsa Eropa atau oleh Belanda. Lanjut, kesimpulan berikutnya masih ada dari kelompok 3 mungkin. Dari kelompok 3 ada? Baik, dipersilakan. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, Perang Padri terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sia-sia pengikutnya terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Nederlandika di bawah kendali Hindia Belanda. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 terkait dengan kesimpulan materi yang didiskusikan oleh kelompok 3, yaitu terkait dengan Perang Padri, ya. Jadi pada ujungnya Perang Padri ini merujuk kepada perang melawan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia, ya, yang awalnya hanya perang antara kaum adat dengan kaum Padri atau kaum ulama dengan kaum adat yang berujung pada perang melawan penjajahan bangsa Belanda. Kelompok berikutnya masih ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ke kelompok 1 mungkin. Kelompok 1? Ya, kesimpulan dari kelompok kami yaitu Kapiten Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda, dan latar belakangnya yaitu terjadinya pahlawan Patimura disebabkan oleh berikut. Yang pertama, adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah Belanda. Yang kedua, adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC. Yang ketiga, adanya tindakan penindasan pemerintah Belanda kepada rakyat Maluku. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 1 yang disimpulkan oleh Andri terkait dengan perlawanan dari Patimura, ya, yang mana yang menjadi salah satu dasar dari perlawanan Patimura adalah karena kekuasaan Belanda yang ingin memonopoli seluruh proses perdagangan yang ada di wilayah Maluku dan sekitarnya, ya. Lalu satu hal lagi yang menyebabkan perlawanan dari Patimura adalah karena adanya pelayaran Hongi, ya, pelayaran Hongi dan juga kebijakan divide et imperanya yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dari rakyat yang ada di Maluku. Kelompok berikutnya masih ada yang ingin menyimpulkan? Ke kelompok 4, silakan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan mengenai Perang Banjar. Perang Banjar dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam dan wilayah Banjar serta keikutcampurannya yang berlebihan. Perlawanannya cenderung bersifat kedaerahan dan mementingkan perjuangan fisik di bawah pimpinan tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani rakyat. Lalu terakhir, perang ini berujung pada kemenangan yang jatuh di tangan Belanda. Baik, ini seharusnya Perang Banjar yang ada di Kalimantan, seharusnya kita semua harus mengetahui latar atau alasannya, ya. Jadi apa yang menjadi alasan kenapa sampai orang-orang di Banjar sana melakukan proses perlawanan terhadap Belanda? Salah satu hal yang menyebabkan
benar yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi bahwa salah satunya adalah karena adanya intervensi atau campur tangan terhadap urusan kerajaan, ya. Jadi itu yang menyebabkan kerajaan Banjar atau rakyat di Banjar melakukan proses perlawanan terhadap bangsa Belanda di Indonesia, ya. Karena mereka pada ujungnya adalah ingin menegakkan sistem politik dan ekonomi mereka di tanah Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan, ya. Kelompok berikutnya masih ada yang ingin presentasi atau menyimpulkan? Mohon maaf, disimpulkan. Ada? Oke, kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah terjadinya perlawanan atau perang di Ponorogo itu karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro, dan perang ini dimenangkan oleh Belanda. Baik. Perlawanan Pangeran Diponegoro, ya. Jadi perlawanan Pangeran Diponegoro benar yang disampaikan oleh kelompok 2, dasarnya atau alasannya karena pemasangan patok-patok yang dilakukan oleh pihak Belanda, ya, yang melewati pemakaman atau kubur dari nenek moyang Pangeran Diponegoro. Jadi hal ini yang menyebabkan kemarahan dari Pangeran Diponegoro nantinya, dan ini merupakan perang terbesar sebenarnya di Indonesia, ya, perang Pangeran Diponegoro. Ya, banyak keuangan negara Belanda yang habis untuk melakukan proses perlawanan terhadap Pangeran Diponegoro. Ya, jadi makanya salah satu alasan atau salah satu hal yang dilakukan oleh Belanda nantinya adalah dengan menerapkan yang namanya benteng Stelsel, seperti yang kalian presentasikan tadi, ya. Benteng Stelsel untuk menjatuhkan atau untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan dari para pejuang Diponegoro, ya. Lanjut, kesimpulan dari kelompok yang terakhir ke kelompok 5. Baik, terima kasih. Menurut dari kelompok kami, kesimpulan dari perang Aceh yaitu Aceh memiliki bentuk strategi perlawanan menggunakan taktik perang gerilya. Dan hasil dari penjajahan tersebut adalah Portugis harus keluar dari Malaka karena telah direbut oleh bangsa Belanda. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 terkait dengan perang Aceh, ya. Tidak terlepas dari proses penguasaan Portugis, lalu Belanda nantinya yang menguasai secara penuh atau menguasai Indonesia yang cukup lama dan memberikan penderitaan yang cukup banyak juga bagi bangsa kita Indonesia, ya. Jadi materi kalian atau materi kita pertemuan hari ini adalah terkait dengan bagaimana proses perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, tentu memberikan penderitaan bagi negara kita Indonesia, ya. Penderitaan yang cukup berkepanjangan dalam hal ini adalah karena penjajahan atau praktik kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa di negara kita Indonesia, ya. Nah, untuk melihat bagaimana proses penguasaan materi kita pada pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan suatu evaluasi, ya, berupa soal pilihan ganda 10 nomor untuk kalian kerjakan bagaimana proses penguasaan materi kalian pada pertemuan hari ini yang telah Bapak kirim melalui WA Group di Google Form, ya. Silakan dikerjakan soal yang Bapak kirim di Google Form untuk dikerjakan soal-soal tersebut, bagaimana proses penguasaan materi kalian hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Silakan, waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan dibuka soalnya yang ada di Google Form.
Baik, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Bagaimana hasil evaluasinya? Apakah hasilnya bagus? Bagus. Baik, jadi ingat KKM dari materi kita terkait dengan evaluasinya ini adalah 75 ya. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah 75 berarti harus melakukan yang namanya remedial ya. Jadi kalau misalnya bagus semua hasilnya berarti tidak ada proses remedial ya. Lalu yang ingin Bapak tanyakan dulu terkait dengan proses materi kita hari ini adalah bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bagaimana terhadap kalian semua? Apakah kalian sudah menguasai materi yang kita pelajari hari ini? Bagaimana? Sudah? Baik, ke Anggi dulu mungkin. Anggi, apa yang kamu kuasai hari ini terkait dengan materi yang kita ajarkan pada hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Baik, yang saya kuasai dari materi yang ada pada hari ini yaitu tentang strategi yang masih bersifat lokal dan juga tradisional. Masih bersifat? Ya. Baik, jadi strategi yang masih bersifat lokal atau masih bersifat tradisional. Ada lagi yang menguasai materi kita hari ini? Ke Rian mungkin. Rian, materi apa yang Rian kuasai pada pertemuan hari ini? Yang saya kuasai itu strategi perlawanan terhadap bangsa Eropa sampai pada awal abad ke-20. Seperti masih bergantung pada pemimpin karismatik. Itu saja? Ya. Baik, masih tergantung pada pemimpin karismatik. Ya, artinya hanya fokus kepada pemimpin-pemimpin tertentu saja. Kalau pemimpinnya sudah ditangkap oleh Belanda, itu artinya bahwa proses perjuangan sudah melemah. Ya. Satu lagi dari kelompok yang pertama, Glasia. Materi apa yang Glasia kuasai pada pertemuan hari ini terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa? Baik, untuk materi yang kami kuasai yaitu perlawanannya itu masih bersifat fisik atau masih menggunakan senjata. Jadi dapat mudah dikalahkan oleh pemerintahan Belanda. Baik, perlawanan masih berstatus atau sebatas perjuangan fisik ya. Belum ada perjuangan-perjuangan yang lain atau perjuangan seperti perjuangan diplomasi ataupun gerakan-gerakan yang lain ya. Jadi beda nanti setelah mengenal yang namanya pergerakan nasional. Pergerakannya bukan hanya perjuangan secara fisik, tetapi juga perjuangan melalui organisasi-organisasi nasional yang dibentuk oleh para pejuang bangsa kita. Ya. Jadi materi kita hari ini tentu memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana kita melihat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita di masa lalu untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari kekuasaan bangsa asing, terutama bangsa Belanda yang menguasai wilayah Indonesia yang sekian lama, yang memberikan penderitaan dan kesengsaraan bagi bangsa kita Indonesia. Yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana proses perjuangan kita sebagai orang yang mengenyam pendidikan yang baik, kita harus mengentaskan ya proses penjajahan-penjajahan yang modern yang hadir di tengah-tengah kita pada dewasa ini. Ya, salah satunya adalah dalam hal ini terkait dengan penjajahan-penjajahan di bidang modern adalah terkait dengan ketidaksaling hormatan atau ketidaksaling toleransian di antara umat beragama. Ya, baik. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Rain. Semuanya silakan berdiri. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini, hingga kami proses pelajaran tadi ini berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga apa yang dituangkan oleh Bapak Ibu Guru bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Sekarang kami akan pulang ya Bapa, kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan, agar kami nyampe di rumah dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Rain yang telah membawa kita dalam doa sebagai doa penutup. Silakan duduk semuanya. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, untuk materi kita pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada materi yang masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan strategi perlawanan bangsa Indonesia. Tetapi materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya adalah lebih mengarah kepada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi kita tutup dengan salam Historia. Perjuangan dan harapan. Pace e bene. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri, selamat siang, salam Fransiskus, Pace e bene, dan salam Historia.